Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi muhkami hadithi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan insyaallah akan selalu kita doakan, yaitu orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Mata'anallah bituli hayatihi wa na'afanallah bi'ulumih fiddarain amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita Ibunda Hajah Melani Suharli, kemudian yang selalu setia mendampingi kita dalam acara pengajian kita setiap hari Ahad, yang sebelumnya hari Sabtu, yaitu Ibu Dr. Hajah Dewi Motik Pramono dan Ibu Hajah Insinyur Nita Yudi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi beliau-beliau sehingga beliau-beliau tetap dapat selalu mendampingi kita dalam kegiatan taklim online ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih akan membahas mengenai kitab Tanbihul Ghafilin yang saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa membelinya karena sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang keagamaan. Sebelum kita bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, ya, trik pertama setan menggoda atau menyesatkan manusia itu adalah bukan dengan langsung menggoda kepada kita, membisik-bisiki kita. Tapi trik pertama iblis menyesatkan kita adalah dengan cara membuat kita enggan untuk menuntut ilmu, membuat kita enggan untuk menghadiri majelis-majelis taklim, ya, sehingga dengan kita tidak mau, kita malas untuk menghadiri majelis-majelisul ilmi atau majelis zikir, maka setan dengan mudah sekali akan menyesatkan kita karena kita tidak punya ilmunya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Maka dari itu mudah-mudahan berangkat dari pengajian kita yang setiap hari Ahad kita adakan ini, mari Bapak Ibu kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk kita sekedar duduk, kita berzikir, kita apalagi ditambah dengan wawasan ilmu pengetahuan yang insya Allah akan membawa manfaat buat kehidupan kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya kita beramar ma'ruf nahi munkar? Apakah sunnah ataukah wajib? Kalau kita sudah membaca kitab Tanbihul Ghafilin ini, atau kita mempelajari hadis-hadis Nabi ataupun ayat-ayat Quran yang berkenaan tentang amar ma'ruf nahi munkar, maka kita akan dapatkan jawabannya bahwa beramar ma'ruf nahi munkar adalah wajib. Wajib itu ada dua, wajib kifayah atau fardu kifayah, dan ada wajib ain atau fardu ain. Fardu kifayah itu adalah kewajiban atas sebagian dari umat Islam, tidak secara keseluruhan. Fardu ain adalah kewajiban atas seluruh diri orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Lantas amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar apa sih pengertiannya? Amar itu perintah, amr bil ma'ruf. Kita mengajak
atau memerintahkan orang lain atau bahkan diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Nahi munkar diambil dari kata naha, yanha, melarang. Al-munkar, melarang orang lain dari berbuat kemungkaran. Ya. Nah, beramar ma'ruf nahi munkar ini menjadi kewajiban secara kifayah atas sebagian orang muslim saja, atau setiap diri kita wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Jawabannya adalah kalau kita merujuk lagi kepada hadis-hadis yang akan kita bahas, walaupun banyak sekali pembahasannya, ada sekitar 16 halaman, ada puluhan hadis, cuma saya akan mengambil atau akan menukil sebagian hadisnya. Nah, makanya saya menghimbau Bapak Ibu untuk membeli kitab Tanbihul Ghafilin agar bisa full informasinya tentang masalah keagamaan kita yang sedang kita pelajari. Jadi beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban atas setiap diri kita yang mengaku sebagai seorang muslim. Dalilnya apa? Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin jadi dicantumkan di sini. Ada di halaman, Bapak Ibu bisa lihat, di halaman 137. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Ya, bisa sambilan dibuka ayat Qur'annya, silahkan dilihat. Surah Ali Imran itu adalah surah yang ketiga. Ya. Di ayat 104 Allah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itulah mereka orang-orang yang beruntung. Lawan kata daripada beruntung adalah tidak beruntungan. Artinya ketika seseorang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka dia termasuk golongan orang-orang yang tidak beruntung. Ini artinya bahwa wajib bagi diri kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nanti ada penjelasan hadis lain lagi yang lebih mendetail. Kemudian kenapa dikatakan wajibnya adalah wajib ain? Kita merujuk kepada hadis yang tercantum dalam kitab Sahih Muslim, artinya hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, man ra'a min kemungkaran, apa yang kita lakukan? Perintah di hadis ini, fal yughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah ia mengubah atau mencegah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya. Maksudnya dengan tangannya adalah dengan kekuasaan yang ia miliki. Sehingga kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama bahwa ini adalah tugasnya orang-orang yang memiliki wewenang, orang-orang yang memiliki kekuasaan sehingga bisa mencegah kemungkaran tersebut agar tidak terjadi. Ini adalah tugasnya para penguasa, tugasnya para pejabat yang memiliki wewenang di sini. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, fa bilisanihi, maka ubahlah atau cegahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Inilah tugasnya para ulama. Memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan nasihat kepada keluarganya, memberikan nasihat kepada masyarakatnya, jangan melakukan kemungkaran, jangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan lakukanlah perbuatan yang baik. Ini tugasnya para ulama untuk menyampaikan hal ini. Wa illam yastati fa biqalbihi. Nah, wa zalika adaful iman. Nah, ini adalah mungkin tugasnya sebagian besar dari kita, bukan sebagian besar, keseluruhan dari kita, karena ini merupakan keimanan yang paling terendah. Kalau kita tidak mampu fa biqalbihi, kita doakan agar kemungkaran atau di dalam hati kita mengingkari perbuatan mungkar tersebut. Artinya perbuatan mungkar tersebut adalah perbuatan yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, harus ada perasaan seperti itu. Kemudian kita doakan. Ini tidak mungkin, tidak sanggup bagi kita ketika kita melihat sebuah kemungkaran. Maka bisa kita simpulkan bahwa beramar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban atas setiap diri kita yang merasa bangga seorang bapak rumah tangga, harus beramar ma'ruf nahi munkar. Kepada siapa? Kepada lingkungan yang terdekatnya dulu. Jika tidak memiliki kemampuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada
masyarakat sekitarnya, paling tidak kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada temannya. Nah, itu sebagai pembuka. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap diri kita wajib melakukannya. Ditopang lagi dengan banyak hadis, di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, ada yang mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang kelima setelah Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Beliau mengatakan, yang tentunya juga menukil dari hadis Rasulullah SAW, bukan hanya berdasarkan hawa nafsu beliau sebagai seorang khalifah. Beliau katakan, sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan siksa dengan merata kepada semua orang karena perbuatan orang-orang tertentu. Artinya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, ketika Allah menurunkan azab, tidak serta-merta bahwa seluruhan manusia yang baik dan yang buruk akan terkena azabnya, kecuali ada pengecualiannya. Apa? Akan tetapi apabila maksiat sudah merajalela dan tidak ada orang yang berusaha untuk mencegahnya, artinya kemaksiatan sudah merajalela, ya. Tapi tidak ada satupun orang yang mau mengingatkan akan kemungkaran tersebut, maka sudah sepantasnya bila semua orang akan tertimpa siksaan tersebut. Jadi siksaan itu akan menjadi menyeluruh ketika terjadi di negara kita atau di desa kita itu sudah mewabah, menjadi menjadi suatu tren ketika melakukan kemungkaran seperti itu, perzinahan, perjudian, prostitusi dan lain sebagainya, itu sudah tidak ada malunya lagi untuk orang melakukannya, bahkan itu bisa diperjualbelikan dengan begitu bebasnya, dan tidak ada orang yang mengingatkan akan ini, maka tinggal tunggu aja. Azab Allah akan menimpa kepada diri kita semua, baik orang yang baik ataupun orang yang buruk. Nah, seperti yang tadi juga guru kita sampaikan, bisa jadi pandemi ini, wallahu a'lam bishawab, ini hanya penilaian saja. Pandemi COVID-19, COVID-19 ini mudah-mudahan bukan. Tapi kita khawatir bahwa ini Allah turunkan karena pandemi ini atau COVID-19 ini tidak hanya menimpa orang-orang yang ini aja, yang berbuat maksiat. Tapi orang-orang yang baik pun, bahkan sebagian ulama pun, keluarga kita yang kita tahu mereka adalah orang yang baik misalnya, tetap terkena dampaknya. Jangan-jangan ini yang dimaksud dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tambahkan lagi, ya, riwayat pada masa Nabi Yusha bin Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada Nabi Yusha bin Nuh alaihissalam, sesungguhnya aku akan membinasakan umat. Allah mengatakan kepada Nabi Yusha bin Nuh alaihissalam, sesungguhnya aku akan membinasakan umatmu, wahai Yusha, 40.000 dari kelompok orang yang baik. Coba garis bawahi, 40.000 dari kelompok orang yang baik, 40%-nya, dan 60.000 dari orang yang jahat. Na'udzubillah. 40% dalam suatu sekelompok manusia, 40%-nya diazab, padahal mereka adalah orang yang baik. Kemudian Yusha berkata, seperti bukan protes, tapi mempertanyakan kepada Allah, wahai Tuhan, mengenai orang-orang yang jahat, saya dapat mengerti. Ketika orang jahat engkau timpakan azab, aku paham. Tetapi kenapa orang-orang yang baik juga engkau binasakan, ya Allah? Apa jawaban Allah? Karena mereka tidak membenci apa yang aku benci. Mereka makan dan minum bersama dengan orang-orang yang jahat. Artinya mereka seiring sejalan, duduk bersama. Tidak ada yang mengingatkan kemungkaran tersebut. Sehingga akhirnya Allah akan mengazab keseluruhan daripada suatu bangsa apabila kemaksiatan sudah merajalela dan tidak ada orang lagi yang mengingatkan akan, atau tidak ada lagi orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bih, wanhau 'anil munkar wa illam tantahu anhu. Artinya, hendaklah kamu sekalian menyuruh untuk berbuat baik meskipun, ya,
Ini juga mungkin mengena kepada diri saya juga atau bahkan mungkin teman-teman sekalian sebagai para ustadz ya di Al-Amin Universal. Hendaklah kamu sekalian menyuruh untuk berbuat baik meskipun kamu belum bisa mengerjakannya. Tetap Allah perintahkan. Perintahkan atau suruhlah orang untuk melakukan kebaikan. Artinya ajarkan kebaikan walaupun engkau belum bisa mengerjakan kebaikan tersebut secara sempurna. Dan hendaklah kamu mencegah daripada perbuatan munkar meskipun kamu belum mampu untuk meninggalkannya sepenuhnya. Mungkin akan ada pertanyaan, ya. Mungkin akan ada pertanyaan karena di dalam surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, konteksnya orang beriman. Allah menghitabkan ayat ini konteksnya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini yang kadang ketika salah difahami atau kurang mencari referensi ayatnya atau tambahan ayatnya atau tambahan hadis ya di hadis yang lain gitu ya, sehingga akhirnya ini menjadi penyebab akhirnya seorang itu tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Saya belum bisa menghindari perbuatan tersebut, jadi saya tidak usah menegur orang yang melakukan itu. Atau saya belum mampu untuk belum rajin atau belum mau untuk bersedekah, maka saya tidak perlu menyampaikan orang untuk mengajarkan tentang kebaikan atau tentang sedekah. Nah, ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Kenapa? Karena ada hadis yang berkenaan dengan masalah ini. Nah, ini nanti kita bisa pahami masing-masing. Bahwa ketika Allah menurunkan surah As-Saff ayat 2 dan 3 ini juga yang terjadi kepada para sahabat. Apa? Para sahabat galau. Para sahabat-sahabat Rasulullah yang memang pekerjaan mereka adalah berdakwah, ketika turun ayat ini mereka galau. Galau kenapa? Karena mereka belum mampu untuk mengerjakan ma'ruf secara totalitas. Ada yang bisa mereka kerjakan, ada yang tidak bisa mereka kerjakan. Dan mereka belum bisa meninggalkan kemunkaran secara totalitas. Artinya tetap ada perbuatan maksiat yang sempat mereka kerjakan, sehingga akhirnya mereka takut dengan ayat ini. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian para sahabat ini akhirnya mengajukan diri kepada Rasulullah untuk resign, istilahnya apa? Mereka ya Rasulullah, aku takut dengan ayat ini. Aku takut tertimpa azab daripada ayat ini. Ya, karena kami belum bisa melakukan amar ma'ruf atau belum bisa melakukan untuk mengamalkan dari diri kami sendiri secara totalitas. Akhirnya Rasulullah menjelaskan bahwa jangan kalian berlepas diri dari berdakwah, tetaplah lanjutkan. Kenapa? Karena ketika kita merasa seperti ini, kalau kita belum bisa totalitas melakukan ma'ruf dan belum bisa totalitas menghilangkan atau mencegah diri kita daripada kemungkaran untuk diri kita sendiri, kita berlepas diri, maka kebaikan itu akan hilang lambat laun. Tidak akan ada lagi orang yang menyampaikan tentang sebuah kebaikan. Kenapa? Karena semua takut tertimpa azab daripada ayat ini. Jadi tetaplah kalian lakukan, karena bagaimanapun tetap ada kebaikan di dalamnya. Jangan kita berpikiran bahwa ketika kita tidak mampu untuk melakukan ma'ruf secara totality atau menghindari kemungkaran juga, belum tentu orang lain tidak mampu melakukannya. Bisa jadi dari apa yang kita sampaikan. Misalnya saya menyampaikan dalam forum ini, ya, walaupun belum tentu secara keseluruhan saya bisa menghindari perbuatan-perbuatan maksiat seperti yang sudah kita sampaikan, riba, ujub, takabur, sum'ah dan lain sebagainya. Mungkin belum bisa totalitas saya tinggalkan. Atau ketika saya mengajak, ayo kita bersedekah, ayo kita berhaji, ayo kita berumrah, ayo kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita belum bisa totalitas melakukan, kemudian kita
mengerem diri kita sendiri, tidak berani untuk melakukannya, maka tidak ada kebaikan yang akhirnya dilakukan oleh orang lain. Tetap harus kita sampaikan. Ingat lagi hadis Rasulullah yang mengatakan mandalla ala khairin, tetap akan ada kebaikannya. Ketika saya menyampaikan ini tetap akan ada kebaikannya. Dari 107 yang ikut, mungkin ditambah dengan anggota keluarga, anggaplah kurang lebih 300. Bisa jadi 1, 2, atau 10 orang ketika mendengar ini, maka kemudian dia melakukan perbuatan tersebut, maka mandalla ala khairin falahu ajruhu misru ajri man amila bihi min ghairi ayyan kusumin ujurihim syai'un. Barang siapa menunjukkan kepada sebuah kebaikan, mandalla ala khairin falahu, maka baginya adalah pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Tetap kita akan dapat keutamaan di situ walaupun belum secara totality. Idealnya adalah ketika kita menyampaikan tentang sedekah, maka kita sudah harus bisa melakukannya terlebih dahulu. Itu idealnya seperti itu. Ketika kita sudah melarang orang minum minuman keras, melarang orang berzina, ya, idealnya adalah kita sudah bisa menghindari perbuatan tersebut. Tapi jika belum totality bisa kita tinggalkan kemunkaran, belum totality kita bisa melakukan ma'ruf, maka tetaplah dakwahkan. Tetaplah beramar ma'ruf nahi munkar, karena tetap ada kebaikan di situ. Jangan sampai sikap kita ini menyebabkan kebaikan yang seharusnya itu dilakukan oleh orang lain menjadi terhalang sehingga orang lain tidak melakukan kebaikan. Nah, itu seperti itu, bisa dipahami ya, insyaallah. Sudah hampir jam 6 baru 3 hadis ini. Kemudian di hadis yang berikutnya, ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ay yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa ammahumullahu bi'adzabin qabla ay yamutu. Ini adalah peringatan buat kita semua, ya, terutama orang-orang yang mengaku dirinya adalah ahlul ilmi, para ustadz, mungkin para kiai, mohon maaf bukan bermaksud untuk mengajarkan, tapi saya hanya menyampaikan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Jarir. Tidak ada satu bangsa yang di tengah-tengah mereka ada orang yang mengerjakan maksiat, sedangkan mereka mampu untuk merubahnya, untuk menegur kemaksiatan tersebut, namun mereka tidak mau merubahnya, didiamkan saja, melainkan Allah akan meratakan siksa kepada mereka sebelum mereka mati. Artinya sebelum kita mati kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Kemudian di hadis yang berikutnya ini adalah dampak daripada hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda, ya, bahwa beliau menyampaikan dampak daripada ketika kemungkaran dibiarkan, ya, ketika sebuah kemungkaran dibiarkan tanpa ada orang yang menyeru untuk mencegah kemungkaran, maka apa yang akan terjadi, dampak apa yang akan terjadi pada suatu kaum, pada suatu bangsa, pada sebuah negara, atau pada sebuah desa, atau pada keluarga kita, gitu, dalam lingkup yang lebih kecil. Yang pertama adalah bahwa penguasa yang zalim akan berkuasa atas diri kita. Artinya kita akan dipimpin oleh penguasa yang zalim. Ketika kemungkaran sudah merajalela, semua mendiamkan, tidak ada yang menegur, maka bersiap-siap bahwa kita akan dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang baik di antara kamu berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Nah, ini juga berdampak terhadap diri orang-orang yang baik, doanya akan Allah tenggatkan, tidak akan Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga adalah seandainya mereka minta pertolongan, mereka mohon pertolongan, tetapi mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Kita perhatikan aja, ya, kita perhatikan. Nauzubillah, tapi ini mudah-mudahan penilaian saya salah. Pandemi sampai 2 tahun seperti ini, bagi kita yang bekerja, kebetulan usaha kita adalah dalam hal haji dan umroh, sudah menjelang 3 tahun tidak melakukan ibadah haji. Artinya jangan-jangan Allah tidak menurunkan pertolongan kepada kita. Makanya ayo kita berusaha untuk beramar ma'ruf nahi munkar dalam lingkup tergantung kepada diri kita, kemampuan kita sampai seperti apa.
mampunya kepada keluarga, kepada keluarga. Artinya sudah ada itikat baik dari kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kemudian yang keempat, apabila mereka memohon ampun, maka Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada kita. Sehingga di dalam hadis yang sebelumnya Allah katakan bahwa sebelum mereka meninggal dunia atau sebelum kita meninggal dunia, maka Allah akan timpakan azab kepada baik orang yang baik ataupun baik orang yang buruk ataupun orang yang baik akan terkena azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang keenam, wallazi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar aw la yushiku ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban min 'indihi tsumma la tad'unahu fala yastajibu lakum. Nah, hadis ini berkenaan dengan tadi bahwa diamnya ahlul ilmi, diamnya diri kita terhadap sebuah kemunkaran, tidak mau kita mengajak orang untuk melakukan kema'rufan, kebaikan, maka akan menyebabkan tidak terkabulnya doa ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada hadis yang saya bacakan tadi. Kemudian ada hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-7. Hadis yang diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhah, idza habat ummati ayyaqulu lizzalimi anta zalimun fatuda'u minhum. Apabila umatku, artinya ketika Imam Ali Rasulullah mengatakan apabila umatku, artinya orang-orang yang baik sudah takut untuk mengatakan kepada orang yang zalim. Ketika melihat kezaliman, dia nggak berani mengatakan kamu berbuat zalim, diam aja karena takut. Tadi ada urutannya ya. Artinya kalau memang mampu untuk mengubahnya atau menegurnya dengan tindakan, tindakan. Berani menegurnya dengan tidak bisa dengan tindakan, kita dengan kalimat kita mengatakan zalim. Tidak bisa juga dalam hati, artinya kita mengingkari perbuatan tersebut. Nah, itu udah paling terendah gitu. Tapi ini kita tidak ada bergerak sama sekali, tidak ada pergerakan di hati sama sekali untuk mengakui bahwa itu adalah sebuah kezaliman. Takut untuk mengatakan itu kepada orang yang zalim, maka umatku itu, artinya orang-orang yang baik itu akan dibiarkan tersiksa di tengah-tengah mereka. Maka kita akan ikut terkena azabnya. Ya. Kemudian dari hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini hadis yang tadi saya bacakan itu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tingkatan ketika orang beramar ma'ruf nahi munkar, tergantung bagaimana kemampuan yang dia miliki. Bisa dengan kemampuan dengan kekuasaannya, bisa dengan lisannya, bisa juga paling rendah adalah dengan kita tidak mengakui keburukan tersebut atau kemungkaran tersebut, dan kita doakan agar kemungkaran tersebut atau orang yang melakukan kemungkaran tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi memberikan kesimpulan dari apa yang hadis-hadis yang tadi disampaikan. Yang pertama, orang yang menyuruh untuk kebaikan, artinya memang di sini tidak seluruh, artinya berdasarkan kemampuannya gitu ya, berdasarkan kemampuan dia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang menyuruh untuk kebaikan itu harus memenuhi 5 syarat setidaknya. Ya, setidaknya ada 5 syarat. Yang pertama, harus mempunyai ilmunya. Artinya apa? Mempunyai ilmu itu bukan berarti harus orang yang alim. Artinya harus seorang guru, harus seorang kiai, harus seorang habib. Ketika kita sudah paham, walaupun kita misalnya seorang yang awam, tapi kita dapat ilmu dari guru yang mengajarkan kita bahwa berjudi adalah diharamkan, berzina adalah diharamkan. Itu artinya kita sudah memiliki ilmu. Jangan kita menegur seseorang tanpa kita tahu apakah perbuatan itu haram ataupun tidak, apakah perbuatan munkar ataupun tidak, batil atau hak. Kita tidak tahu membedakannya, nah, maka kita tidak layak untuk menyuruh kepada kebaikan karena kita tidak tahu ilmunya. Nah, itu poinnya. Harus mempunyai ilmu. Orang yang bodoh tidak layak untuk mengajak kepada perbuatan baik. Bodoh dalam artian bukan dia itu bodoh seperti yang ada dalam gambaran kita. Bodoh artinya dia tidak mengetahui sama sekali mana yang hak, mana yang batil. Seperti itu. Yang kedua, dalam bertindak, ia hanya mempunyai tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas lillahi taala. Kemudian yang ketiga, bersikap ramah dan sayang kepada orang yang diajak untuk berbuat baik.
Kenapa seperti itu? Walaupun terhadap orang yang melakukan kemungkaran, kadang kita salah. Kita membenci orang yang melakukannya. Padahal yang harus dibenci adalah perbuatan yang dilakukannya, bukan orang yang melakukannya. Jadi tetap kita harus bersikap ramah dan sayang kepada orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan. Tetap bersikap ramah dan sayang kepada orang yang kita maksudkan untuk kita cegah dia daripada melakukan perbuatan kemungkaran. Kemudian yang keempat, harus mempunyai sifat sabar dan penyantun. Ya tentunya harus bersabar karena belum tentu apa yang kita larang daripada orang lain mengerjakannya dia mau untuk menghindarinya, atau apa yang kita perintahkan untuk dilakukan mereka mau untuk melakukannya. Kita harus bersabar. Dan yang kelima adalah ia harus mengerjakan apa yang diperintahkan kepada orang lain. Nah, ini idealnya seperti ini. Ya, tadi kan sudah kita jelaskan, jangan sampai ayat surah Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3 itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak berani melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Idealnya ketika kita mau mengajak orang lain berbuat kebaikan, kita koreksi diri kita dulu, berusaha kita benahi diri kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan tersebut. Ketika kita mau mencegah orang dari perbuatan munkar, idealnya sebaik-baiknya adalah kita sudah berusaha menghindari dari perbuatan kemunkaran tersebut. Dan tetap akan ada satu manfaatnya. Ketika kita mau mencegah orang dari perbuatan munkar, kita menasihati mereka jangan melakukan perbuatan dosa ini, jangan berjudi, jangan minum minuman keras, jangan berzina. Mudah-mudahan dari situ akan menjadi rem buat diri kita untuk kita menghisab atau mengoreksi diri kita. Sebelum kita sampaikan, saya berarti harus bisa dulu untuk menghindari perbuatan tersebut. Mudah-mudahan seperti itu motivasinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu doa yang diajarkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat kemungkaran tapi kita tidak memiliki kuasa untuk mengubahnya, baik dengan lidah kita ataupun dengan kemampuan kita, dengan kekuasaan kita, tapi hanya kita ingkari perbuatan munkar itu di dalam hati kita. Apa doanya yang diajarkan? Yang diajarkan adalah doanya Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhizni bih. Ya. Ini bisa dilihat di kitab Tanbihul Ghafilin halaman 146. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika melihat kemungkaran tapi kita tidak bisa mencegahnya karena ketidakmampuan kita, baik kekuasaan ataupun lisan kita tidak mampu, kita berdoa di dalam hati kita, Allahumma inna hadza munkarun fala tu'akhizni bih. Wahai Allah, sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan munkar, maka janganlah engkau siksa aku daripadanya. Dibaca 3 kali, Rasulullah mengajarkan 3 kali. Apa dampaknya? Bahwa barang siapa yang mengucapkan doa seperti itu, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Tetap kita akan mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana pahalanya? Dalam satu riwayat dikatakan pahala beramar ma'ruf nahi munkar, satu kalimat yang disampaikan daripada kebaikan atau satu kalimat yang disampaikan daripada mencegah kemungkaran, maka itu adalah seperti pahala kita melakukan ibadah selama 1 tahun. Dan Allah malu untuk mengazab kita ketika kita sudah mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari tema yang saya sampaikan pada hari ini menukil kitab Tanbihul Ghafilin bisa lebih membuka mata hati kita untuk ayo ya, yang pertama kita sama-sama bersemangat untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita tergoda dengan trik pertama setan, yaitu mengalihkan perhatian kita daripada menuntut ilmu atau menghadiri majlisul ilmi. Yang kedua, ayo lebih bersemangat lagi untuk kita saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar ya kepada anggota keluarga kita, kepada teman kita, kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir batin apabila ada kalimat-kalimat yang saya sampaikan mungkin kurang tepat, atau dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang saya sampaikan kurang fasih atau kurang tepat penyampaiannya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.